Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi fikih yang berjudul muttafaq atau dasar hukum yang disepakati oleh kelompok pertama. Dan ada kelompok kami yang pertama, Muhammad Hamdan sebagai saya sendiri selaku moderator, dan adapun pemateri kami yaitu Muhammad Fibra, Alif Humam Fajar, Fadli, Naura Latifah Zahra, Salsabila, Silva Safitri, Wilda Mubarak, Oki Idrians, Ahmad Samudra, dan adapun notulen yaitu Samnur Yasir. Dan adapun rumusan masalah kita kali ini yaitu pengertian dasar hukum Islam muttafaq, contoh muttafaq, hikmah mengetahui muttafaq, dan kesimpulan. Jadi langsung saja saya berikan ke pemateri. Secara bahasa atau etimologi, kata muttafaq berasal dari bahasa Arab ittafaqah yattafiqu ittafaqon, yang berarti sepakat, setuju, atau sependapat. Poin kedua, jadi muttafaq artinya disepakati atau telah disetujui bersama. Secara istilah terminologi fikih, dalam pelajaran fikih istilah muttafaq berarti hukum atau ketentuan syariat yang disepakati oleh para ulama fikih tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka. Masalah seperti ini disebut juga masail muttafaq alaih, artinya masalah-masalah fikih yang disepakati. Dasar hukum Islam muttafaq. Masalah-masalah yang muttafaq alaih selalu bersumber dari dalil qat'i atau pasti, yaitu dalil yang tidak mengandung keraguan. Ada 4 sumber utama hukum Islam yang menjadi dasar kesepakatan. Yang pertama, Al-Quran, firman Allah yang menjadi sumber hukum tertinggi dalam Islam. Yang kedua, hadis atau sunnah Nabi, ucapan, perbuatan, dan ketepatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ijma' atau kesepakatan ulama, kesepakatan para ulama mujtahid atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, qiyas atau analogi, menyamakan hukum suatu masalah baru dengan masalah yang ada dalilnya karena memiliki illat alasan hukum yang sama. Contoh muttafaq. Yang pertama, salat 5 waktu. Semua ulama sepakat bahwa salat 5 waktu atau salat fardu adalah wajib bagi setiap muslim yang telah baligh. Dalilnya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 103. Yang kedua, puasa Ramadan. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan juga disepakati semua ulama. Ini adalah ibadah wajib bagi yang mampu, berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang ketiga, zakat bagi yang mampu. Setiap muslim yang memiliki harta mencukupi kewajiban menunaikan zakat. Hal ini menjadi kesepakatan ulama sebagaimana tertulis di Quran surah At-Taubah ayat 60. 4. Haji bagi yang mampu. Haji wajib dilaksanakan bagi yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Semua ulama menyepakatinya sesuai Quran surah Al-Imran ayat 97. Yang kelima, larangan zina. Semua ulama sepakat bahwa zina adalah haram dan dilarang keras dalam Islam. Dasarnya ada di Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang keenam, larangan mencuri. Mencuri termasuk perbuatan haram dan hukumnya disepakati seluruh ulama berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat 38. Yang ketujuh, larangan membunuh tanpa hak. Membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan syariat adalah haram dan menjadi masalah fikih yang disepakati semua ulama. Dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 33. Hikmah mengetahui muttafaq. Yang pertama, mengetahui hukum yang kuat. Jika suatu masalah fikih disepakati para ulama,
berarti hukumnya paling aman diikuti karena tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu. Yang kedua, memudahkan pengambilan keputusan. Tidak ada perselisihan pendapat. Kita bisa mengetahui pendapat muttafaq karena ini biasanya lebih mudah diterapkan dalam praktik ibadah dan muamalah. Yang ketiga, mengurangi keraguan dalam beribadah. Dengan mengetahui apa yang disepakati, seorang muslim tidak pernah bingung atau ragu-ragu dalam melaksanakan ibadah. Selanjutnya yang keempat, membantu memahami perbedaan pendapat. Jika kita tahu pendapat mana yang muttafaq dan mana yang khilafiyah atau bersifat ijtihad dan berbeda pendapat, kita bisa belajar hikmah di balik perbedaan mazhab. Yang kelima, menjadi pedoman pendidikan dan dakwah. Dalam mengajarkan fikih, pendapat yang disepakati ulama sering dijadikan dasar supaya materi lebih tegas dan tidak kontroversial. Selanjutnya, siapa tahu ada yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada Ustaz Mustaqim atau bisa komen di channel. Dan yang terakhir yaitu pembacaan kesimpulan. Kesimpulan, muttafaq adalah landasan fikih yang paling aman dan diterima luas, sehingga penting untuk diketahui agar praktik ibadah sesuai sunnah dan bebas dari keraguan. Setelah pembacaan kesimpulan berakhir, maka berakhir pula materi kita pada kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, hadanallahu ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.